3, 2, 1, 0. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Hari ini kita akan kembali beribadah di rumah saja. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lewat pujian hari ini harinya Tuhan dan happy. Mari adik-adik, kita katakan juga hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan lewat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Mari kita satukan hati, lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Ketiganya yang Esa, terima kasih pagi hari ini Engkau telah mengajak kami berhimpun dalam rumah-Mu yang kudus untuk beribadah sekolah minggu di rumah saja. Saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau hadir bersama kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak punya lagu baru, mari kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan lewat lagu pujian. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord. Ikuti kakak ya, kakaknya. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord.
Dan sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan kita harus berikan dengan penuh sukacita. Siapkan amplopnya, masukkan dalam amplop lalu diantarkan ke gereja. Atau Papa Mama bisa kirimkan lewat transfer ke nomor rekening gereja seperti bawah ini. Nah, kita akan menaikkan pujian lagu kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah adik-adik, saatnya kita untuk berdoa bagi persembahan kita. Nah, hari ini spesial Kak Ganda meminta teman kita Tania untuk memimpin dalam doa persembahan kita hari ini. Mari adik-adik sikap yang baik. Ayo adik Tania silakan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati tangan-tangan kami yang sudah memberi. Tuhan juga berkati juga guru-guru sekolah minggu Taniaku. Tuhan juga berkati teman-teman kami ya, dan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Adik-adik yang manis, kita sudah memuji Tuhan dan sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya bagi kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Wah, pagi ini Kak Windy seneng banget karena Kak Windy bisa ketemu sama adik-adik kelas Batita dan Balita. Adik-adik, Kak Windy berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, mama papa juga sehat, adik atau kakak juga sehat, opung sehat, oma sehat, dan semua sehat. Nah, adik-adik sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan pagi ini? Sudah siap, hebat. Kalau adik-adik sudah siap dengan cerita firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikutin doa Kak Windy. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh memuji, memuliakan,
nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sudah siap ya untuk dengar cerita firman Tuhan? Hari ini Kak Windy mau menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, tema kita hari ini, aku berani menyatakan kebenaran. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Adik-adik, yuk dengerin Kak Windy mau cerita nih tentang firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kisah firman Tuhan kita pada pagi ini bercerita tentang Petrus dan Yohanes di Mahkamah Agama. Bagaimana ya ceritanya? Mari kita simak bersama cerita pagi ini. Adik-adik, di hari Pentakosta, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Petrus, Yohanes, dan murid lainnya. Kemudian, Petrus menjadi berani berbicara di hadapan banyak orang. Lalu, banyak orang bertobat, kemudian dibaptis. Petrus juga diberikan karunia mujizat untuk menyembuhkan orang lumpuh agar bisa kembali berjalan. Kemudian, Petrus berkata bahwa Yesus adalah Tuhan sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tapi tiba-tiba datanglah para imam, kepala pengawal, dan orang Saduki. Wah, adik-adik, kira-kira kenapa ya mereka tiba-tiba datang menghampiri Petrus dan Yohanes saat itu? Ayo kita lihat lagi ceritanya. Ternyata mereka itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka marah sama Petrus dan Yohanes. Kemudian, apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka menangkap Petrus dan Yohanes, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Wah, sedih banget ya adik-adik. Petrus dan Yohanes dimasukkan ke dalam apa? Penjara. Tapi adik-adik, walaupun Petrus dan Yohanes di dalam penjara, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka percaya ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan mereka. Kemudian, keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat berkumpul untuk mengadakan sidang. Di sidang itu, mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, "Dengan kuasa mana sih kalian mampu untuk menyembuhkan?" Lalu Petrus pun berkata, "Orang sakit disembuhkan karena satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus." Lalu mereka semakin marah dan mereka melarang Petrus dan juga Yohanes untuk memakai nama itu adik-adik. Tetapi Petrus dan Yohanes akhirnya dibebaskan karena banyak orang kok yang melihat tentang mujizat kesembuhan itu adik-adik. Dan akhirnya Petrus dan Yohanes berdoa bersama untuk meminta keberanian agar mereka dapat terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Petrus dan Yohanes. Pasti adik-adik ada yang bertanya, "Kak Windy,
siapa sih Petrus dan Yohanes itu? Adik-adik ada yang ingat nggak? Siapakah Petrus dan Yohanes itu? Mereka adalah salah satu dari muridnya siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ada berapa adik-adik? Ada 12. Coba angkat jari satunya. 1. Kemudian angkat lagi jari 2-nya. Ya, ada berapa adik-adik? 12. Petrus dan Yohanes adalah murid Tuhan Yesus. Pada saat itu adik-adik, mereka berani ya untuk menyatakan tentang kebenaran. Mereka tidak takut. Meskipun tadi apa yang terjadi? Mereka harus dikurung di dalam apa adik-adik? Di dalam penjara. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak takut. Karena mereka percaya apa yang mereka sampaikan adalah kebenaran. Kebenaran yang berasal dari siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita semua untuk mau berani. Berani dalam apa? Untuk menyatakan kebenaran. Ayo adik-adik, kita belajar bersama untuk berani menyatakan kebenaran. Tapi Kak Windy, caranya bagaimana ya supaya aku bisa menyatakan kebenaran juga sama seperti Petrus dan Yohanes yang dicerita tadi? Nah, adik-adik, caranya gampang. Misalkan adik-adik lagi pergi keluar, lagi berada di suatu tempat di luar rumah. Lalu adik-adik mau makan. Adik-adik berani tidak untuk berdoa? Harus berani ya, meskipun di luar rumah. Meskipun banyak orang yang tidak mengenal adik-adik, tapi adik-adik harus terus berani berdoa di depan banyak orang. Nah, lalu contoh lainnya apa nih Kak Windy? Misalkan adik-adik lagi ada di ibadah sekolah minggu. Biasanya kalau ada ibadah batita balita, pasti adik-adik disuruh nyanyi ya, maju ke depan. Kadang Kak Windy lihat, masih ada adik-adik yang malu. Nggak mau, aku masih ngantuk. Aku nggak mau nyanyi. Nah, mulai hari ini, kalau disuruh bersaksi, maju ke depan untuk nyanyi, adik-adik harus mau ya. Karena itu adalah salah satu contoh adik-adik mau berani untuk menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk tetap di rumah bersama dengan papa dan mama. Selalu melakukan yang terbaik di rumah. Dan jangan lupa tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Jangan lupakan pesan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Dan kita akan menutup firman Tuhan dengan kembali berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya kembali, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kak Windy yang pimpin doa. Tuhan, terima kasih karena pagi ini kami anak-anak sekolah minggu kelas batita dan balita boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu dapat meneladani sikap Petrus dan Yohanes yang berani untuk menyatakan kebenaran. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu dapat terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Windy? Ya, pasti akan memberkati adik-adik. Kita harus belajar menjadi anak-anak yang berani menyatakan kebenaran. Kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Dalam bahasa Inggris, Bible. Dieja dengan huruf B-I-B-L-E. Nah, mari kita menaikkan pujian kita hari ini dengan judul B-I-B-L-E. Setelah itu, doa syafaat dan doa berkat. Yes, that's the book for me. I stand
saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kembali lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah komisi sekolah minggu. Kami bersyukur karena kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan hari ini dapat berguna bagi anak-anak kami dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak kami dalam kesehatan mereka. Biarlah mereka bersama dengan orang tua, dengan saudara, opung, oma, dan setiap keluarga mereka boleh mendapatkan kesehatan sempurna yang berasal daripada Tuhan. Tuhan juga berkati pendidikan-pendidikan yang mereka jalani saat ini, Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami untuk menguatkan kami, untuk menolong kami, dan untuk memberikan kami kesehatan. Bapa, kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melakukan pelayanan. Biarlah Tuhan juga mau mampukan kami agar kami boleh dengan setia untuk terus melayani Tuhan seumur hidup kami. Bapa, kami juga serahkan gereja kami, GKO Bekasi 1, ke dalam tangan Tuhan. Semua pelayanan yang akan dilakukan, setiap rencana-rencana ke depan, kami percayakan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kita untuk berani menyatakan kebenaran. Begitu, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Semuanya tenang, kita teduhkan hati pikiran kita, duduk yang manis, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati adik-adik dalam komisi sekolah minggu GKO Bekasi 1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Kak berharap apa yang sudah kita lakukan hari ini itu boleh berguna bagi adik-adik, memuji nama Tuhan selalu. Tidak hanya hari Minggu, tapi juga hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan kembali ke hari Minggu kita berani menyatakan kebenaran. Siap menyatakan kebenaran? Mari adik-adik, hari ini kakak mengingatkan kembali moto kita 3S. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Halo.